Teknik Elektrontan inovatif, profesional, dan berjaya. Yes, yes, yes. Selaku pemateri pertama, Bapak Agus Fitriansyah ST. Akan tetapi, beliau berhalangan hadir bersama kita di sini dan akan menyampaikan materi secara online melalui via Zoom meeting. Yang saya hormati, alumni Teknik Elektro Universitas Tanjung Pura Pontianak, Angkatan 76 selaku pemateri kedua, Bapak Harisha Rizwan. Yang saya hormati, mahasiswi Teknik Elektro Universitas Tanjung Pura Pontianak, Angkatan 2019 selaku moderator, Kak Mardiana. Yang saya hormati, Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Pontianak, periode 2022-2023, Bang Raka Hafidah Sanirman. Yang saya hormati, para ketua himpunan dan seluruh ketua unit kegiatan mahasiswa di lingkungan teknik Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Pontianak. Dan yang saya hormati, seluruh peserta sharing session yang telah hadir pada hari ini, serta seluruh panitia gerakan aksi mahasiswa Teknik Elektro 2023 Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Pontianak. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam acara sharing session gerakan aksi mahasiswa Teknik Elektro 2023 dengan tema meningkatkan wawasan mahasiswa Teknik Elektro Untan sebagai strategi sukses untuk membangun karir. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ketiga, laporan ketua panitia. Keempat, sambutan-sambutan. Kelima, doa. Keenam, sesi dokumentasi. Ketujuh, coffee break. Kedelapan, acara inti, penyampaian materi dan tanya jawab. Mohon untuk berkenan. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ketua Jurusan Teknik Elektro Universitas Tanjung Pura, Bapak Profesor Dr. Ing Seno Panjaitan, STMT IPM. Yang saya hormati, Ketua Program Studi Teknik Elektro Universitas Tanjung Pura, Bapak Alang Derdian Maridani, STMT. Yang saya hormati, alumni Teknik Elektro Universitas Tanjung Pura, Bapak Harisha Rizwan, selaku materi kita pada hari ini. Yang saya hormati, alumni Teknik Elektro Universitas Tanjung Pura, Bapak Agus Fitriansyah ST, selaku materi kita pada hari ini. Dan yang saya hormati, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Tanjung Pura, Kak Mardiana, selaku moderator kita pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, GAME 2023 merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh mahasiswa Teknik Elektro Universitas Tanjung Pura, yang pada tahun ini mengangkat tema besar yaitu berkontribusi dalam mewujudkan energi baru terbarukan sebagai langkah transisi energi untuk mencapai target bebas emisi karbon, yang bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya penggunaan energi terbarukan dan menjalankan aksi nyata dalam mewujudkan energi baru terbarukan. Hadirin berbahagia, saya selaku Ketua Panitia mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk datang pada acara sharing session ini. Adapun rangkaian kegiatan GAME 2023 sebagai berikut. Pada tanggal 1 Juni 2023, kami telah melaksanakan lomba poster design competition dan short video competition. Kemudian
pada tanggal 8 Juli 2023 kami telah melaksanakan seminar nasional. Kemudian pada tanggal 22 Juli 2023 kami melaksanakan sharing session yang bertepatan dengan hari ini. Kemudian acara selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2023 kami akan melaksanakan donor darah. Hadirin yang berbahagia, saya selaku Ketua Panitia juga mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuannya sehingga acara sharing session ini dapat berjalan dengan lancar. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada kawan-kawan panitia yang telah bekerja keras untuk membantu mensukseskan acara ini. Saya dan panitia juga memohon maaf jika dalam kegiatan ini terdapat kekurangan yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Saudara Aris Nur Rahmat atas laporannya. Selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Pontianak periode 2022-2023, Bang Raka Hafidhah Salim Rahman. Kepada Bang Raka dipersilakan. Izin, Bang? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Darmawan Panjaitan STM TPM selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura, terima kasih Pak sudah berkenan hadir di kegiatan kami. Yang saya hormati Bapak Alam Nurdian Marindani STMT selaku Ketua Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura, terima kasih Pak sudah berkenan hadir di kegiatan kami. Yang saya hormati yang membawakan kita secara online Bapak Agus Fitriansa ST selaku materi kita pada pagi hari ini. Beliau ini merupakan alumni 98. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir membawakan kami secara online. Yang saya hormati Bapak Harisyah Rizwan selaku pemateri kita pada hari ini. Beliau ini merupakan alumni tahun 76 Pak ya. Terima kasih Pak sudah berkenan untuk mengisi kegiatan kami. Kemudian yang saya hormati Mardiana selaku moderator kita pada pagi hari ini. Terima kasih sudah berkenan untuk mengisi kegiatan kami. Kemudian yang saya hormati kawan-kawan Ketua UKM dan Himpunan di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura, serta seluruh peserta sharing session yang saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tentunya berkat limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini dalam acara sharing session dengan tema meningkatkan wawasan mahasiswa teknik elektrohutan sebagai strategi sukses untuk membangun karir. Kegiatan sharing session ini merupakan salah satu dari serangkaian kegiatan pada gerakan aksi mahasiswa elektro, di mana biasanya pada tahun-tahun sebelumnya gerakan aksi mahasiswa elektro itu memiliki beberapa item. Yang pertama itu adalah item perlombaan, kemudian item seminar, dan ketiga item sosial. Nah, pada tahun ini yang menjadi berbeda apakah kami menambahkan satu item ini yaitu sharing session, karena sharing session ini sejalan dengan visi misi kami. Salah satunya yaitu memperkuat sinergitas hubungan seluruh elemen di teknik elektrohutan. Nah, sinergitas yang dibangun ini adalah antara internal dan eksternal. Internal yang maksud sini yang pertama tentunya internal himpunan. Bagaimana antara anggota himpunan itu memiliki sinergitas yang kuat. Setelah itu antara himpunan dan mahasiswa aktif. Ketika itu terjadi, kami juga berkomitmen untuk membangun hubungan yang baik antara himpunan dan jurusan dan program studi. Karena tidak bisa dipungkiri, kedua elemen ini sangat berkaitan dan saling membutuhkan. Kemudian apabila elemen internal semua sudah kuat sinergitasnya, kita ke yang eksternal lagi. Apa yang eksternal? Seperti antar UKM dan himpunan di lingkungan fakultas teknik. Nah, pada hari ini sharing session ini menghubungkan antara mahasiswa aktif dengan alumni, tentunya hubungannya secara profesional. Kemudian biasanya nih Pak, saya nih punya kawan-kawan kuliah yang mahasiswa aktif nih, masih banyak pertanyaan-pertanyaan, masih banyak rasa penasaran mereka. Bagaimana sih dunia karir, khususnya setelah kita lulus dari teknik elektrohutan. Nah, kami harap pertanyaan-pertanyaan tadi, kebingungan-kebingungan kawan-kawan tadi bisa dijawab di forum ini.
Oleh karena itu kami harapkan forum ini berjalan dengan aktif, tanpa ada kekurangan sedikit pun, sehingga apa yang menjadi tujuan kita bersama dapat terwujud. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Raka Hamidah Salim Nur Rahman yang telah memberikan kata sambutan. Selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Pontianak, Bapak Lang Dedian Marindani STMT. Kepada Bapak Lang Dedian Marindani STMT dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya semangat ya. Teknik elektro dan Inovatif, profesional, dan daya saing. Yes. terima kasih. Terima kasih atas undangannya. Ya, acara sharing session untuk pagi ini. Yang terhormat Pak Profesor Dr. Engineering Syarul Panjaitan, kemudian Pak Aris ya, Ari, maaf. Nah berarti ini lebih senior dari kami, ya karena tadi cerita angkatannya Pak Yohanes yang sudah pensiun, ya berarti mungkin juga saya waktu itu kalau tahun 76 saya baru umur 4 tahun. Karena saya lihat 72. Nah, mungkin pas cerita lain. Ya pasti ya, perkuliahan zamannya Pak Haris berbeda dengan perkuliahan zaman sekarang. Ya, lebih sulit mana? Pasti lebih sulit. Betul ya? Jauh lebih sulit karena tantangannya banyak. Ya, tidak selesai langsung sarjana, harus melewati tahapan lagi, lanjutkan lagi dan seterusnya. Ya. Nah, pengalaman nanti yang akan di-sharingkan oleh alumni kita, baik yang nanti lewat online, ya, dengan Pak Agus yang dari Riau, ya, ataupun dengan Pak Hari, itu nanti bisa menjadi pengalaman kalian dalam memilih. Ya. Karena apa? Di Prodi Teknik Elektro sekarang kita ada 2 konsentrasi yang boleh dikatakan bagian dari TTL, teknik tenaga listrik, ya, teknik tenaga listrik nanti dibagi 3 lagi, ada distribusi, sistem distribusi, ada konversi, dan ada tegangan tinggi. Nah, di TKK atau yang satunya lagi itu ada teknik pengaturan. Kalau dulu namanya teknik pengaturan, kalau sekarang teknik kendali. Kemudian ada teknik telekomunikasi, ada teknik elektronika. Ya. Jadi sebetulnya semakin banyak konsentrasi itu membuat kalian jadi semakin banyak memilih, tapi jangan salah pilih. Ya, karena apa? Proses pemilihan itu kalau dilihat dari sisi kurikulum berada di semester 5. Ya, apakah mau milih? Kalau dulu kita katakan harus lemah dan harus kuat. Gitu. Ya, harus kuat itu tegangan tinggi, harus lemah itu elektronika, kendali, telekomunikasi. Mungkin kalau dijawab pembagian jadi lebih banyak lagi. Ya. Tapi walaupun itu sudah cukup banyak, ya, sudah cukup banyak. Ilmu-ilmu yang diberikan di option atau kendali konsentrasi itu sebetulnya ilmu yang berasal dari S2. Jadi misalnya kalau kalian ambil kendali, kemudian ambil lagi S2 kendali, ilmunya itu nyaris-nyaris sama. Ya, pengalaman saya S2-nya di ITS di Surabaya. Nah, pada waktu kita mahasiswa, sekarang ini banyak kegiatan magang industri, magang MBKM, ya, pertukaran mahasiswa atau kita tukar kuliah di kampus lain misalnya, ataupun sudah independen, ataupun banyak lagi kegiatan-kegiatan yang sifatnya juga wirausaha seperti yang sekarang lagi dibuka, ya, wirausaha merdeka. Ya, tujuannya sama, adalah ingin membuat kalian punya banyak wawasan,
tidak cuma wawasan di bangku kuliah, tapi juga wawasan di dunia kerja. Karena sharing session ini nanti tujuannya ke dunia kerja. Jadi saya katakan sebagai abang senior, ya, walaupun dalam kasus ini bisa kita panggil bapak, ya, tapi bisa kita panggil sebagai abang. Itu akan memberikan informasi yang berhubungan dengan dunia kerja. Jadi mereka sekarang berfungsi sebagai praktisi. Ya, pengalaman kerja itu kalian butuhkan, bisa kalian dengar, ya, tidak hanya yang sifatnya bisa dibaca di sosial media, media online, YouTube misalnya, ataupun yang lain, tetapi juga bisa kita dengar langsung sehingga kita bisa lebih yakin dengan pilihannya. Karena pilihan di bangku kuliah adalah pilihan utama untuk nanti kalian bisa lanjut untuk dunia kerja. Jadi jangan jangan salah pilih, gitu ya. Bukan partai, bukan. Jangan salah pilih. Ayo pilih saya, bukan. Tapi jangan salah pilih, konsentrasi. Nah, sehingga maksud tujuan sharing session yaitu meningkatkan wawasan mahasiswa teknik elektro hutan sebagai strategi sukses untuk membangun karir itu tepat, itu bagus nih kalian buat tema. Ya, saya harapkan apa yang didapatkan hari ini menjadi keteguhan kalian dalam memilih optionnya atau konsentrasi yang akan kalian minati. Ya, ini pengalaman saya. Waktu zaman saya kuliah, saya punya kesempatan, mungkin zaman sekarang kita bilang MBKM, ya, zaman itu tidak ada MBKM, tapi kegiatan magang pelatihan sudah dilakukan. Saya dikirim ke Jerman 3 bulan waktu mahasiswa. Tidak terpikir oleh saya bahwa saya akan jadi dosen. Kuliah berdasarkan keinginan. Ya, waktu SMA saya suka, SMP saya ada mata pelajaran elektronika. Ya, saking ingin kerennya tas saya itu, tas kain itu saya tempel itu lampu LED, transistor, ya, berbagai macam komponen itu saya tempel di tas, itu jadi keren tuh. SMP. SMA elektronikanya itu lampu-lampunya itu nyala tuh. Ya, kayak lampu disco, flip-flop, ya. Zaman SMP sudah bisa buat intercom, radio, amplifier. Karena saya besarnya di Bandung, elektronika banyak di Palasari, ya, peralatan elektronika itu banyak sekali di Palasari. Jadi kita tinggal bilang saja, kita rangkai. SMA dan akhirnya milih kuliah. Apakah saya langsung pilih elektro? Itu tidak. Ini kita boleh bicara jujur karena ini pengalaman hidup, ya. Pada waktu itu saya pilih teknik nuklir dengan satu lagi itu adalah arsitektur karena saya hobi gambar, ya. Dari SMP SMA itu guru keterampilan mengatakan bahwa saya punya kemampuan sketsa, punya kemampuan menggambar 3 dimensi bagus katanya. Saya pilih lah. Ternyata tidak lulus. Karena di Jawa saya banyak ikut pendidikan kedinasan. Apa saja yang saya ikuti? Saya ikut STAN, saya ikut AKABRI 3 kali. Saya ikut sekolah penerbangan, lulus sampai terakhir, sampai tes terbang. Sampai benjol-benjol di kepala dan trauma 3 bulan naik pesawat. Menerbangkan pesawat selama sebulan, selama seminggu. Prosesnya lama. 6 bulan baru pengumuman dan saya sudah diterima di Untan. Tapi itu semua apa itu? Itu semua pengalaman kita masing-masing. Saya pernah ikut Akademi Sandi Negara, kalau sekarang itu adalah apa ya namanya ya? Kalau dulu Akademi Sandi Negara. Itu sampai terakhir juga, sampai wawancara, sampai pakai bahasa Inggris, semuanya bahasa Inggris. Ya. Pada waktu saya kuliah, ya, diterima itu tahun kedua. Jadi saya waktu nganggur itu saya pakai kursus bahasa Inggris, ya, kursus bimbingan belajar di Vela Merah ITB, kursus bahasa Inggris di Harvard English di Bandung. Pakai kemampuan, apa istilahnya, jangan putus asa, ya. Berangkat ke Pontianak, bayangkan SMA, SD, SMP, SMA di Bandung, tapi kuliahnya di Pontianak. Tapi itu tantangan untuk saya, bahwa saya harus berhasil dengan kualitas yang bagus.
Nah pada waktu itu yang di lulusan saya itu saya alhamdulillah bisa lulus dengan IPK tertinggi. Waktu itu IPK tertinggi itu cuma 3,03. 3,03 itu tertinggi. Kenapa? Karena rata-rata IPK-nya susah untuk mendapatkan nilai itu. Mungkin Pak Zeno bisa juga itu real. Jadi dapat IP 2,5 itu udah suatu kebanggaan, itu sudah hebat, itu bisa diterima di PNS. Ya, tapi PNS itu tidak jadi pilihan waktu itu. Waktu saya jadi dosen, saya ditawarin oleh Pak Dasril Kajur gitu ya, Lang, kamu sudah pulang pelatihan di Jerman, mau nggak kamu jadi dosen? Karena saya di sini merantau, saya informasikan pada orang tua saya, Mak, boleh nggak saya jadi dosen? Boleh. Maka saya mantap itu seperti itu. Ya, selesai kuliah tahun 97, saya jadi dosen luar biasa, mengajar satu tahun tanpa gaji. Ya, waktu kuliah dapat beasiswa 50.000. 50.000 itu besar loh. Pada zaman itu kos itu cuma 25.000. Berarti ada sisanya untuk makan. Nah, selesailah. Ya, selesai lanjut S2 di ITS. Berkeluarga. Nah, itu tantangan juga setelah berkeluarga. Ya, muncul kakak. Ya, jadi waktu saya berkeluarga waktu kuliah, tapi kuliah S2. Dipaksa ya karena umur. Kalau tidak mungkin kita tua-tua baru punya anak. Ya, alhamdulillah sekarang saya umur segini anak saya sudah SMA, kuliah, ya, itu udah aman. Ya. Jadi kalau kita mikirkan masa pensiun, paling tidak kalau realnya alhamdulillah masih ada, anak sudah selesai semua. Nah, itu pengalaman yang mungkin kalau kalian tanyakan kepada dosen yang lain ataupun alumni yang lain pasti beda-beda. Semua punya cerita. Ya. Nah, saya harapkan dengan pengalaman yang saya sharingkan, ya saya sebagai sharing ya, itu bisa membuat kalian pun jadi termotivasi. Nah, tapi kita konsep. Pada waktu S1 saya peneliti tentang robotik, S2 pun sama. Saya dibimbing kebetulan oleh profesor yang juga lulusan Jepang dan bidangnya adalah robotik. Dan sekarang pun saya masih tetap bermain di sistem robotik. Ya. Sekarang itu saja. Walaupun saya sebagai keprodi, tetapi saya juga memberikan sharing ya pada kalian tentang pengalaman kami. Mungkin nanti Pak Seno pun bisa memberikan pengalamannya, pasti berbeda-beda, dan paling tidak itu menjadi inspirasi untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Lang Dedian Marindani STMT yang telah memberikan sambutan. Selanjutnya, kata sambutan dari Ketua. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik adik-adik, tadi mendengar cerita Pak Lang nih, mungkin saya lah ya. Dia itu kan acara sharing ya. Tapi yang pertama-tama yang saya hormati Pak Lang selaku Ketua Program Studi, Pak Sarijuan selaku seluruh jauh 76 waktu itu ngambil mungkin sarjana muda ya, kedua Panglima lanjutkan untuk sarjana full. Juga Ketua Pak Agus monitor ya. Pak Agus juga yang di Riau misalnya. Semoga terima kasih telah berkenan Pak Sarijo dan Pak Agus untuk memberikan sharingnya. Ketua MP, Raka, Ketua G, panitia semua, adik-adik ya yang hadir di sini mengikuti acara ini. Saya sangat bangga ya, Ketua MP ini acaranya positif ya. Kemudian hari ini juga sangat positif ya, mempunyai acara sharing session itu membangun wawasan. Tentu yang pertanyaan kali-kali wawasan, aduh ini mau lulus kan, tepat kecil ya, mau jadi apa ya? Waduh ini. Nah, jadi yang bingung kita tuh sebenarnya dari garis tangan mau jadi apa. Tapi pertanyaannya kalian mau berusaha nggak? Dalam usaha kalian itu nanti itu tentu ada lika-likulah gagal sana. Kegagalan itu adalah bukan akhir segalanya. Mungkin saya cerita sedikit, kegagalan itu adalah hanya satu part,
satu track kita, ketika kita jalan tuh track kita, salah satu jalan mencapai apa yang nanti sebenarnya diperuntukkan untuk kita. Kalau Pak Lang tadi ceritanya panjang kan, kalau saya dulu waktu SMA tuh udah punya impian gitu, pengen keluar negeri, bukan pengen tinggal di luar negeri, enggak, pengen tahu alam selain Indonesia gitu. Jadi dari dulu terpatri dah. Lulus SMA dulu tuh kawan-kawan keluar negeri itu, ya kawan-kawan Chinese mungkin banyak dunia, kita anak tentara gitu kan, gak mungkin. Tapi waktu itu saya pun sama Pak Lang nih, dulu saya tuh suka kimia, paling suka kimia. Pokoknya saya mau ambil teknik kimia, Jadi saya ngambil TITB, saya tesnya di Bandung. Tapi namanya darah muda ya. Waktu selama kita tuh latihan di Bandung kan, dilatih orang itu, saya hiking, saya pergi ke gunung, pergi kemana gitu kan. Suka, waktu itu dingin ya, alam Bandung tuh luar biasa eksotis, kita ikut sakit ya. Jadi pilihan pertama teknik kimia, pilihan kedua tuh teknik elektronika. Jadi akhirnya lulus teknik elektro, aduh ngapa teknik elektronik. Tapi kan berpikir gitu kan. Tapi udah terima aja, mencoba menyenangi. Jadi kalau kalian terima tuh coba senangi. Setelah itu pokoknya pikiran mau keluar ini masih nih, wah pengen keluar. Tapi memang tidak tersampaikan waktu S1, tidak tersampaikan. Di waktu S1 tuh saya harus mencoba, suka tantangan prinsipnya. Jadi waktu itu ini bukan mendeskripsikan, wah lulus ini lama nih. Biasa normal tuh 7 tahun. Ya di waktu itu IP tadi 25 itu tinggi tuh, kayak 3,5 sekarang. Gitu kan, 25 itu susah. Akhirnya apa? Wah kejar 4 tahun lebih dikit saya usaha kejar selesai. Habis itu saya keterima waktu itu. Jadi sebenarnya itu mengalir aja sebenarnya. Jadi waktu kuliah itu saya kan tidak ada juga punya duit untuk magang-magang tuh ya. Jadi itu saya ikut aja mengalir. Oh ada tentang elektro saya ikut. Ada elektro, ada pelatihan PABX waktu itu di Jakarta berapa bulan, 2 bulan. Saya ikut aja yang terkait telekomunikasi untuk server Telkom, warung telekomunikasi ikut, gitu kan. Akhirnya saya buka warung internet dulu di dekat rumah. Habis itu ada pelatihan, ada Cahaya Kalbar di sini ya. Dulu mau buka Inti Koko namanya, perusahaan Inti Koko di Jakarta. Nah saya ikut aja tuh mereka sampai LC. Saya lihat ya aduh, ini yang masak kan orang Singapura 2 nih. Saya udah pelatihan PLC, saya waktu itu pelatihan PLC itu pokoknya saya bayar sendiri. Dulu kan saya tuh ngojek ya. Dulu saya ngojek, penghasilan saya mungkin lebih besar tuh. Dari ngojek, beasiswa 2 tuh saya dapat. Jadi makan-makan aja kerjanya gitu kan. Wah tapi saya sisihkan lah untuk bayar PLC kan, pelatihan PLC. Nah pas pelatihan PLC itu dipakai pula pas di sini di Cahaya Kalbar mereka install sistem sterilizer itu, pengepresan minyak kelapa sawit atau apa itu ya. Jadi yang jago satu, yang kedua orang Singapura itu ternyata hanya training aja. Mereka dibayar tahu berapa? $250 per hari take home pay. Take home pay itu artinya tinggal bawa pulang semua penginapan dan sebagainya. Ini enak banget gitu kan. Saya coba tes ini tahu nggak ngerti dia. Yang ngerti yang satunya orang Jermannya. Oh dia dibayar segitu, bayangkan. Wah itu sialan juga ini orang kita nggak ngerti ini segampang. Dia nggak ngerti. Emang tahu kok gimana? Iya ini gimana? Malah kita ngajarin. Padahal dia ahli dari Singapura, bayangkan. Ternyata dia itu training sama si yang orang orang Jerman ini. Wah jadi kacau. Akhirnya dia datang waktu itu ke Cahaya Kalbar. Waktu saya selesai wawancara, kamu bisa coba jelaskan. Bisa. Oke. Akhirnya terima ya. Kita berangkat perpisahan waktu itu saya. Udah doa perpisahan, udah kawan-kawan dekat. Saya di rumah bapak. Udah perpisahan nih. Tiba-tiba ke rumah sakit, teman bapak itu ada kesempatan nih beasiswa. Waktu itu kan memang mau jadi dosen, saya nggak mau. Apa jadi dosen nanti kita sini kecuali bisa keluar, saya mau, saya bilang. Kecuali bisa langsung keluar ke Bandung ke Jerman kemana saya mau sebentar gitu sekolah. Kalau enggak mau saya itu lamar dosen itu. Waktu itu beasiswa karena siswa, langsung sekolah langsung diangkat. Tapi seleksinya ketat. Ditawarin lah waktu saudara bapak tuh
teman bapak itu sakit, ada infonya dari Kompas, iya kan? Oh bapak mulai semangat tuh, saya tapi langsung jadi saya pikir-pikir karena langsung sekolah tuh, itu jaraknya saya tuh berangkat 1 bulan lagi, saya ikut tes itu 1 hari itu sebelum itu langsung saya daftar, lolos pula. Jadi akhirnya saya waktu itu minta izin sama orang saya counternya, sekarang udah jadi Wilmar perusahaan itu untuk batal lah. Saya pikir-pikir nanti hidup saya di pabrik ini gimana ya, tapi kalau ini kan kesempatan sekolah ke ITB. Wah itu, jadi itulah perjalanannya. Akhirnya sekolah ke ITB, sekolah ITB masih berpikir ini gimana caranya bisa keluar. Jadi waktu sekolah ITB hampir ada nasib tuh ke Jerman tuh, kayak Palangan di bulan hampir nasib 1 semester ke Jerman. Ada dibuka waktu itu pada semester kedua itu dibuka untuk masuk semester ketiga tuh kuliah di Jerman semester 3. Dibuka tuh, lolos lagi kan? Ditunda tahun depan. Tahun depannya udah selesai. Jadi banyak jalan berliku. Kemudian waktu itu di S2 juga. Jadi adik-adik saya bilang jangan takut cepat lulus, jangan. Karena kesempatan berapa bulan itu saya tuh kesempatan kalau saya belum lulus tuh mungkin ada apa, gitu ya. Nah, jadi waktu itu maksimum di S2 tuh maksimum 12 SKS. Kami ada dijuluki 3 musketeer tuh, ada 3 orang. Ini semester 1 kayaknya tidak terlalu susah lah. Semester 2 kami mau ngambil 16. Tidak boleh sama administrasi, supaya kami bisa nanti tesis itu adalah kita tuh bisa konsentrasi di tesis supaya ngambil mata kuliah lagi. Tidak boleh, harus ada rekomendasi profesor. Kira waktu itu kami ada 1 profesor, direkomendasikan pula. Jadi pas semester 2 itu 16, memang sampai subuh bikinnya. Karena semester 1 rupanya sedikit tugas, semester 2 itu semua ngasih tugas dosen. Aduh, itu kacau. Tapi akhirnya lulus. Malah nilai itu lebih bagus ketika yang 16 SK itu, karena kita jadi serius gitu. Jadi adik-adik akhirnya itulah perjalanan hidup ya. Jadi pas pulang ke sini udah langsung masuk sebagai dosen. Akhirnya semangat muda lah gitu ya, semangat muda. Jadi saya itu intinya suka tantangan. Jadi waktu itu ada main TPSDP, elektro gagal 2 kali. Pas tahun ketiga saya pulang, saya diikutkan tim. Wah itu juga kita dapat itu sekitar 11,5 M. Lolos pula barang itu sampai ke Medan itu lolos, kita dapat TPSDP, lab-lab itu dapat. Itu kerja sampai pagi loh. Saya pas bangun, mahasiswa itu datang, Pak mau ngurus ini Pak. Saya belum tidur loh, sampai sama satu namanya Evi saya, Evi itu jadikan dosen, akhirnya jadi itu lolos kita. Dengan dana itulah beberapa dosen kita bisa ke Jerman, salah satu saya. Jadi itulah jalan berliku, akhirnya bisa juga ke Jerman ya. Jadi saya S3-nya di Jerman. Waktu itu 2 pilihan, saya dapat 2, 1 Queensland, 1 Queensland Australia, 1 Jerman. Ya saya pilih Jerman lah. 2006 kan Piala Dunia ya. Jadi saya biasa menyatukan antara target itu dengan hobi, target dan kesenangan, supaya saya enak jalannya. Di Facebook ini saya taruh ada 2. Kita biasa diajarkan kalau mau sukses itu ada 2. Title-nya besar, direktur atau apa, gajinya besar. Ya, saya menganggap definisi itu mungkin tidak relevan lagi. Saya definisikan bahwa suksesan itu ketika memang gaji perlu, title job pekerjaan perlu, tapi kesehatan mental itu 25%, kesehatan badan 25%. Ya, menyukai apa yang kita kerjakan sekitar 15%. Jadi dominan itu. Kalau adik-adik tidak suka yang adik kerjakan, tersiksa itu kerja. Ya, tetapi ketika adik sudah keterima atau apa, coba suka kerjaan itu, jangan dibenci. Kayak saya kan, kalau kayak saya tidak move on kan, wah kimia. Tapi telah tunjukkan bahwa dapat istri orang kimia. Gitu. Jadi kalau kita punya keinginan tuh, ada aja tuh, entah gimana caranya, walaupun dengan cara yang berbeda ya. Jadi istri saya orang kimia, dosen MIPA. Jadi itu adik-adik ya, saya rasa adik-adik muka-muka sukses. Ya. Muka-muka sukses itu kayak gini nih, semangat datang sini pagi-pagi. Ya. Ikutin apa? Segala informasi itu tidak ada yang mubazir. Ada pelatihan ikut, ada ini ikut. Pak, kalau ikut ini Pemda, berarti kamu belum siap untuk ikut itu, dosa. Jadi saya dulu selalu tekankan ke adik-adik, kalau ikut organisasi, ikut apa? IP kalian rendah, turun, berarti kalian belum siap untuk itu. Belum siap untuk manajemen waktu.
Jadi jangan kasih alasan organisasi apapun, kegiatan apapun menurunkan IP kalian, gitu ya. Kalau kalian bisa memanage itu, artinya kalian kemampuan akademik oke, kemampuan organisasi oke, kemampuan mental di sana oke, gitu. Karena kalian menghadapi mungkin ketiga organisasi, berkelahi sama kawan, adu pendapat, tetapi di sisi itu kalian bisa menjaga keseimbangan antara otak, mental dan sebagainya. Jadi mohon dicermati nanti masukan dari sharing dari para senior ini ya. Adik-adik, moga-moga kalian sukses nanti ketika menghadapi dunia kerja. Jadi jangan berpikir seperti meminta, enggak bisa lagi sekarang. Kecuali nanti mungkin di sini ada anak menteri ya, atau lain cerita lah ya, atau anak perusahaan apa. Tapi selain itu kalian harus berjuang, ya. Tapi satu selalu yang saya tulis juga di buku skrip saya, itu tergantung keyakinan kalian, kekuatan kalian apa itu akan terjadi sama kalian. Kalian mau jadi ini, tapi harus punya keinginan dulu. Jangan sampai tenanglah, terserahlah. Nggak bisa gitu, itu akan kalah, ya. Kalian harus punya kemauan keras, tapi dibarengi dengan usaha keras. Jadi apa kalian nih nanti akan tunjukkan kalian ini apa. Pak, kok elektro? Nah, elektro ini sedikit mispersepsi sebenarnya. Jadi banyak ketika saya waktu itu ke lapangan sebagainya, saya tanya itu anak-anak SMA, tahu gak elektro? Tahu. Nah, mau masuk elektro? Udah, nanti manjat tiang. Nah, jadi persepsi orang tuh elektro itu manjat tiang, itu gantung listrik situ kan. Padahal elektro luas ya, Dede. Nah, ini mungkin kalian juga bantu untuk meyakinkan diri kalian, meyakinkan orang lain bahwa elektro luas. Elektro itu bisa masuk sekarang. Isu paling besar apa? Ini kalian sangat-sangat bisa masuk. Tapi yang saya lihat beberapa dari kalian itu tidak atau enggan masuk ke area ini. Kalau kalian mau bisa bersaing nanti ada 3 sebenarnya yang paling itu. Pertama energi, ya. Energi ini kan banyak bidang. Elektro salah satu pentolan itu masuk ke energi. Karena apapun akan dikonversi menjadi energi listrik. Pengaturannya, monitoringnya, pokoknya terkait energi lah, ya. Kedua itu adalah ketahanan pangan, ya. Mau bagus kaya tapi tidak ada makanan, mati juga, gitu kan. Nah, jadi IoT makanan, IoT kebun, itu apa itu masuk kan bidang-bidang elektro. Ya, kalau Cina itu udah panen pun udah pakai robot, gitu ya. Jadi masuk ke area itu. Jangan elektro ini. Sekarang tuh pertandingannya sudah berbeda. Jangan elektro tuh ya, pokoknya harus restore gini. Jangan, itu sekarang udah berbeda. Sekarang tuh udah mau dipakai itu apa gitu, ya. Sekarang mau dipakai itu apa? Pakai untuk bidang energi masuk, pakai bidang pangan masuk. Untuk apa? Untuk menjaga kualitas makanan misalnya. Nelayan sekarang bayangkan dari nelayan itu bawa ikan dan sebagainya itu bagaimana menjaga tanah itu kan luar biasa energi digunakan kan. Nah, bisa nggak kira-kira pertanyaan besarnya misalnya pakai panel surya? Nah, kita udah tahu. Nah, silahkan diteliti misalnya, ya. Sekarang subsidi kan besar tuh untuk bahan bakar perahu nelayan. Nah, dulu sempat ada ide untuk lengkap dengan panel surya dan sebagainya, pendinginan sebagainya. Ketiga ini bagian yang sangat-sangat abu-abu. Ketiga adalah informatik. Informatik lebih jago untuk mempublikasikan bidang dia. Elektro kalah. Padahal di informatika ini bidang-bidang kita masuk, ya. Jaringan Sartiruan, Faji dan sebagainya itu sebenarnya banyak sekali di luar negeri itu dimasuk ke bidang kita, ya. Tetapi banyak yang memakan itu informatika. Jadi adik-adik sekarang kalau kalian mau bersaing nih, ini harus kalian kuasai. Jadi elektro jangan hanya itu, tapi kalian juga harus bisa programming, bisa apa, ya. Saya yakin kalian bisa mau jadi peneliti di Amerika kan, mau jadi pegawai di mana kan, kalian pasti bisa bersaing. Karena metode berpikir tuh hampir sama, cuma objeknya yang berbeda. Ketika kalian berpikir di programming, tiba-tiba kalian suruh ngurus administrasi dan sebagainya, itu biasa pola pikir, logik berpikir itu sama. Jadi kalau kalian jago di sini, kalian pasti jago di sini. Jadi jangan nanti apalagi aku jadi
paling aku jadi direktur, dan mungkin program-program itu kan masih lama ya sebenarnya. Tapi kan logik berpikir udah kalian asal jadi, ya. Sama dengan logik memimpin juga, itu masuk ketika kalian punya tim kecil misalnya, itu kalian dilatih. Jadi itu adik-adik semua tolong dipersiapkan sehingga kalian nanti keluar nih menjadi apa? Pimpin kita apa? Lulusin yang inovatif, profesional, ya. Jadi sekali lagi salam Teknik Elektrohutan. Inovatif, profesional, dan berdaya saing. Yes. Ya, oke. Baik, dengan demikian mewakili fakultas, saya membuka acara ini. Semoga acara ini berjalan dengan sukses. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Ringseno Dirpanjaitan STMT IPM. Para hadirin yang saya hormati, sebelum acara ini dimulai, marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang beragama Islam, izinkan saya untuk memimpinnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan nahimin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Ya Allah, ya Tuhan kami ucapkan syukur atas rahmat, nikmat dan karunia-Mu, sebab Engkaulah kami bisa hadir di sini. Ya Allah, jadikanlah sharing session kali ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat bagi kami sekarang dan di masa yang akan datang. Jadikanlah ilmunya bermanfaat bagi kami, orang di sekitar kami, masyarakat dan negara. Ya Allah, Ya Ali, sharing session ini ada untuk memperoleh ridho-Mu, maka berilah bimbingan, pengajaran dan petunjuk kepada kami untuk menjalankannya sampai selesai. Atas ridho-Mu, kami mohon bantulah kami supaya acara ini bisa berjalan dengan lancar. Ya Allah, jadikanlah kami semua yang hadir di sini sebagai umat yang taat, umat yang manfaat, umat yang terus mengabdikan ilmu di jalan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Elektrohutan, inovatif.